trust. You know my words, see me hurt, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again. I've been hurt, so I don't trust. Halo teman-teman, hari ini kami dari Universitas Lampung mulai bertualang seru menuju wilayah Lampung Selatan, tepatnya di Tegineneng. Kami berangkat dari titik kumpul kampus dengan semangat yang membara. Tujuan kami menjelajahi pabrik tahu dan tempe yang terkenal di Desa Patmosari, Kecamatan Natar, tempat di mana cerita limbah berubah jadi manfaat luar biasa. Perjalanan ini gak cuma tentang jalan-jalan, tapi juga tentang belajar langsung bagaimana industri kecil bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Industri tahu dan tempe di sini sudah beroperasi sejak tahun 2009 loh. Awalnya produksi tahu mereka hanya sekitar 250 kg per hari, tapi sejak tahun 2017 mereka mulai memproduksi tempe juga, dan sekarang total produksinya mencapai 500 kg per hari. Wah, keren banget kan? Ini membuktikan kalau sektor UMKM benar-benar punya peran penting dalam perekonomian lokal. Nah, teman-teman, di balik produksi besar itu tentu ada limbah yang harus dikelola. Salah satunya adalah ampas tahu dan tempe, atau yang biasa warga sekitar sebut sebagai blondo, atau yang biasa familiar kita kenal sebagai ampas kedelai. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, ampas ini bisa menyebabkan bau yang tidak sedap dan dapat mencemari lingkungan. Tapi jangan khawatir, karena di tangan kreatif kami, limbah ini justru menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kami mencoba membuat pakan ternak fermentasi dari ampas tahu dan tempe ini. Selain murah, hasilnya juga bernutrisi tinggi loh. Bahan-bahannya gampang banget didapat. Yang pertama itu ada ampas tahu tempe segar sekitar 10 kg, atau ketika kita memakai ukuran gayung itu sekitar 10 cidukan gayung besar. Terus kami memakai bau katul atau dedak halus itu sebanyak 3 kg. Lalu ada tetes tebu atau molase sekitar 200 ml. Terus ada EM4 mikroba fermentasi itu ada 100 ml, dan air bersih secukupnya untuk membantu proses pencampuran. Semua bahan ini kita campur dan kita aduk rata sampai lembab tapi tidak terlalu basah ya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada sarung tangan, alat bersih, lalu ada masker, lalu kami menggunakan ember besar atau wadah pencampur, lalu gayung, lalu ada fermentasi tertutup. Di sini kami menggunakan karung plastik. Adapun resep atau prosedur pakan fermentasi, yang pertama ada ampas tahu tempe yang sudah diperas sampai 7 gayung atau 7 kilo atau 7 liter. Dedak bekatul kami menggunakan 3 kg, lalu ada molase atau tetes debu 7 tutup botol 7 x 20 ml sama dengan 140 ml, lalu ada M4 statar mikroba 4 tutup botol 4 x 20 ml atau sekitar 80 ml, lalu air bersih untuk pengenceran campuran molase dan M4 itu ada 2 gayung sekitar 2 liter. Total cairan molase dan M4 ditulen ada 2,22 liter. Lalu langkah-langkah step by step yang kami gunakan itu ada pastikan tahu tempe sudah diperas sehingga volume menjadi sekitar 7 gayung. Ampas yang terlalu basah akan mengganggu fermentasi, terlalu anaerob atau bau busuk. Ampas seharusnya lembab bukan berair menggenang. Siapkan larutan aktivator. Di ember kecil masukkan 2 gayung atau 2 liter air bersih, tambahkan molase 140 ml atau 7 tutup botol ke air, aduk sampai larut. Molase ini berfungsi sebagai sumber gula untuk mikroba. Tambahkan E480 ml atau sekitar 4 tutup botol ke dalam larutan molase. Aduk perlahan, larutan ini adalah starter mikroba. Biarkan 5-10 menit agar E4 menyebar dan tidak wajib menunggu lama. Kemudian campur bahan kering dan basah. Masukkan ampas 7 gayung ke wadah pencampur. Tambahkan dedak 3 kg di atas ampas, ratakan sedikit demi sedikit. Tuang larutan molase dan M4 yang sudah kita buat tadi secara bertahap ke campuran sambil diaduk merata. Pastikan distribusi cairan homogen, gunakan sarung tangan atau skop besar untuk mengaduk. Uji kelembapan, aduk segenggam campuran lalu kepal. Harus terasa mengepal tapi tidak meneteskan air. Jika terlalu kering, tambahkan sedikit air. Tambahkan sekitar 0,25 sampai 0,5 gayung, atau sekitar 250 sampai 500 ml. Jika terlalu basah, tambahkan sedikit dedak atau biarkan sebagian kelembapan meresap sebelum fermentasi. Pengisian wadah fermentasi, masukkan campuran ke dalam wadah fermentasi, karung plastik tebal, tekan atau kompakkan campuran supaya lebih padat, mengurangi udara berlebih. Tutup rapat untuk kondisi semi anaerob. Jika menggunakan karung, ikat rapat. Jika menggunakan tong, pasang tutup. Penting agar sedikit ventilasi aman, tapi jangan sampai bocor total. Hasilnya tuh teksturnya lembut, berbau asam segar, dan ternak suka banget. Selain hemat biaya, pakan ini juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah industri tahu tempe. Dari perjalanan kecil ini, kami belajar bahwa setiap limbah mempunyai potensi, asal kita mau mengolahnya dan kreativitas dan kepedulian. Adapun proses fermentasi, tim kami membungkus bahan dan menyimpannya di ember atau karung. Di sini kita pakai trash bag. Setelah pencampuran rata, bahan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Bisa pakai karung plastik ataupun ember dan difermentasi selama 5-7 hari. Selama proses ini, mikroba dari M4 akan bekerja mengurai protein dan lemak sehingga menghasilkan pakan yang beraroma asam segar dan bernilai gizi tinggi. Ini adalah hasil dari proses fermentasinya. Nah, kami gak sabar banget buat menguji hasilnya langsung ke lapangan. Menjelajah ke sekitar area pabrik menuju rumah-rumah warga yang punya ternak sapi limosin. Kalian tahu kan sapi limosin itu? Dengan semangat dan sedikit rasa gugup, kami memberanikan diri untuk mewawancarai dan meminta izin kepada pemilik sapi agar kami bisa mencoba pakan hasil olahan kami. Dan hasilnya luar biasa banget teman-teman. Sapi-sapi limosin itu ternyata lahap banget makan pakan fermentasi dari ampas tahu dan tempe yang kami buat. Bahkan beberapa langsung menghabiskannya tanpa ragu.
Menurut warga, pakan ini punya aroma khas yang disukai sapi dan bikin mereka lebih cepat kenyang dan efektif. Warga juga bilang kalau pakan ini bisa menjadi alternatif murah di tengah naiknya harga pakan pabrikan. Fakta-fakta menarik tentang pakan dari limbah tahu tempe yang kami dapati. Yang pertama, kaya gizi dan protein tinggi. Ampas tahu tempe mengandung protein nabati hingga 20-25%, serta serat kasar, kalsium, dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan sapi. Jadi bukan cuma limbah, tapi sumber nutrisi alami. Membantu pencernaan sapi. Fermentasi dengan EM4 membuat makan lebih mudah dicerna. Sapi jadi lebih sehat, tidak mudah stres, dan kotorannya jadi sedikit tidak berbau. Ramah lingkungan. Pengolahan limbah tahu dan tempe jadi pakan ternak membantu mengurangi pencemaran air dan tanah. Limbah yang tadinya bisa menimbulkan bau menyengat kini berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wawancara ke warga kedua, kami mendapati adanya kesusahan dalam cara pemberian pakan ke sapi. Jadi kami coba mengedukasi dengan memberikan sedikit saran terkait masa adaptasi. Nah, masa adaptasi atau masa perkenalan pakan baru secara bertahap selama 7-10 hari. Mulai dari 10% pakan harian diganti dengan pakan fermentasi, kemudian naik 10% setiap 3-4 hari sampai porsi yang diinginkan, misalnya 30-50%. Nah, kita bisa pantau sapi mulai dari nafsu makan, kondisi kotoran, perilaku, dan jika ada diare atau penurunan-turunan porsi, dan kita bisa pantau kembali. Nah, ada sedikit tips jika baru-baru sapi ingin mencoba, tambahkan sedikit garam agar sapi mulai terbiasa nantinya dengan rasanya. Jika sudah terbiasa, garam boleh tidak terlalu banyak ditambahkan. Nah, ada tips truk sloting cepat. Ampas terlalu basah dapat menyebabkan bau busuk. Peras lebih banyak atau tambahkan lebih banyak dedak. Aroma tidak asam tapi amis dan busuk. Itu kemungkinan fermentasinya gagal, jangan beri ke hewan. Jika serangga atau lalat banyak, tutup rapat dan jaga kebersihan sekitarnya. Nah, jika ingin hasil lebih stabil, tambahkan sedikit campuran kapur pertanian CaOH2. Ini opsional dan harus hati-hati dalam dosis untuk menaikkan pH awal, tetapi ini harus diuji dulu. Biasanya E4 saja sudah cukup. Selanjutnya ada efisiensi untuk warga dan peternak. Dengan bahan yang mudah didapat, warga bisa menghemat biaya pakan hingga 40%. Jadi limbah industri kecil bisa membantu ekonomi rumah tangga di sekitar. Dampak positif untuk industri tahu tempe. Bagi pemilik pabrik, limbah yang biasanya jadi masalah, ini menjadi sumber penghasilan tambahan. Mereka juga bisa menjual atau bekerja sama dengan peternak lokal. Dampak untuk kami mahasiswa, buat kami pengalaman ini luar biasa banget. Kami belajar langsung tentang circular economy, pengolahan limbah, dan pentingnya kolaborasi antara akademisi, warga, dan pelaku usaha. Perjalanan ini ngasih kami pelajaran berharga bahwa setiap limbah punya potensi dan setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar. Dari ampas tahu tempe kami belajar bahwa makna sejati dan berkelanjutan. Dari limbah jadi berkah. Kolaborasi mahasiswa Universitas Lampung dan masyarakat Padmasari Lampung Selatan. #teknik lingkungan, #Unila, #Eco Innovation, #pakan ternak ramah lingkungan.